Halo semuanya, balik lagi di Dikmakes, podcast bareng Dirgantara Maha Mimpi. Gak kerasa nih, sekarang kita udah ada di episode bareng Prenerpedia dari Departemen Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini kita mengusung tema sukses di usia muda. Bagaimana mahasiswa kreatif membangun bisnis online yang menguntungkan. Dengan aku, perkenalkan nama aku Raisa Fatariza, dan ada narasumber yang super kece dan keren di sini yang biasa dipanggil Mas Jepa atau dengan nama panjangnya Zeva Christian. Halo dulu dong. Halo. Oke, kita mulai aja kali ya. Tapi sebelumnya boleh nggak sih kamu ceritain dulu tentang bisnis yang lagi kamu bangun? Jadi bisnis gue ini tuh namanya Neverday. Nama perusahaan tuh PT Neverday Berkat Group yang udah gue rintis tuh dari SMP. SMP? Dari SMP. Itu zaman-zamannya COVID ya. SMP kelas 9 itu gue rintis bisnis gue ini. Itu di bidang game. Gede tuh di bidang game. Sebenarnya masih ada bisnis-bisnis di bidang lain. Cuman yang paling itu di bidang game. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu awal mulanya tuh gimana sih sampai akhirnya Neverday ini ada? Awalnya tuh gue dulu jadi worker di toko lain. Terus gue ngerasa gue tuh gak bakal bisa berkembang kalau misalnya stay terus di toko itu ya. Jadi gue berpikir buat keluar, terus gue buat yang baru, buat nama gue sendiri, yaitu Neverday. Dari situ. Dan di situ tuh apakah lu sendiri atau lu ada kolaborator dan partner lain gitu istilahnya? Gue dari dulu sendiri. Sampai sekarang juga sendiri untuk mimpinnya. Berarti pure si PT dari Neverday Berkat Group itu punya lu sendiri? Punya gue sendiri. Keren banget. Nah, gimana sih cara lu ngelihat peluang si bisnis kreatif dan inovatif ini, Zeva? Gue ngelihat peluangnya itu pertama dari pasarnya. Gue tuh ngelihat bahwa kan dulu zaman-zaman COVID ya. Zaman-zaman COVID itu dulu orang tuh cenderung kan cuma di rumah doang. Di rumah doang. Ya gue pikir orang di rumah doang pasti main game kan buat menghibur diri gitu dari COVID. Betul. Kan. Gue ngelihat wah ini ada peluang nih di sini nih. Gue cari peluangnya, gue lihat kompetitor gue, kompetitor terbesarnya gue lihat segala macam. Gue pelajarin tuh di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Nah, pas ada kekurangannya baru gue hancam di situ. Gue buat Neverday di situ. Betul gitu. Banget sih, gue juga sadar nih kalau misalkan bisnis tuh potensialnya dari ya kebiasaan dan kehidupan dan lingkungan sekitar yang lagi kita hadapi. Tapi gimana sih cara lu bisa mengembangkan itu? Sampai sekarang kan Neverday udah alhamdulillahnya besar dan gue juga sempat lihat-lihat nih di artikel udah banyak nama lu. Jadi menurut gue ini udah bisnis yang keren banget dan bisa orang buat ikutin gitu. Cara berkembangnya ya? Cara berkembangnya yang pertama gue tuh pakai strategi pemasarannya. Itu gue bener-bener gue dulu tuh kan nggak tahu teori-teori bisnis ya. Gue tuh kan masih bocah SMP buka bisnis gitu kan. Ya gue belajar dari pengalaman sebenarnya. Gue ketika gagal gue catat itu sebagai pengalaman. Gue nggak tahu teori-teori bisnisnya apa itu SWOT segala macam, nggak tahu sama sekali kan. Udah gue pelajarin segala macam, gue pelajarin dari store-store lain, dari kompetitor lain, dari strategi pemasarannya, gue praktekin. Ketika ada gagal gak apa-apa, soalnya gagal itu kan kayak kesuksesan yang tertunda ya. Gitu kan. Habis itu gue garap di situ. Akhirnya dari strategi pemasaran, gue scale up ke influencer, gue pakai advertising, semuanya gue coba, akhirnya bisa segede sekarang. Keren banget, parah ya. Maksudnya kayak bener-bener dari nol banget nih Zeva ngebangkitin usahanya sampai sekarang yang wah bisa gak nih gue gabung gitu loh. Nah terus lu udah berkali-kali nih mention kalau lu bangun pas lu lagi SMP dan sempet juga menghadapi kegagalan. Gue punya 2 pertanyaan deh buat lo. Boleh, gimana? Yang pertama, gimana caranya lo bisa mengimbangin antara akademik lo? Karena sekarang lu juga jadi anak SB dan itu departemen yang oke banget di IPB. Semua orang kayaknya mau masuk SB. Jadi gimana caranya lo bisa berkembang bukan cuma di akademik doang tapi di non-akademik dan di bisnis lo tersebut. Dan ketika lo mendapatkan sebuah kegagalan, ketika lo menghadapi kegagalan tersebut, gimana cara lo bisa dealing with it gitu? Ini pengalaman gue pribadi ya. Di kosan gue, di meja belajar gue, di meja kerja, gue panggilnya meja kerja bukan belajar, soalnya gue jarang belajar di situ. Di meja kerja gue itu selalu gue tempelin kertas yang isinya ada motivasi, ada isi yang ledek-ledekin gue, maki-makian gue, soalnya gini kayak lu kerja keras, soalnya duit lu masih dikit gitu-gitu. Itu biar gue semangat kan. Nah itu cara gue buat kembangin diri, buat gue berapi-rapi terus, itu pertama. Kedua, cara ngimbangin gue antara akademik sama non-akademik, wah itu sebenarnya susah banget ya. Apalagi bener-bener kayak ya tugas TKU banyak banget kan ya. Parah, betul. Wah itu gue tidur tuh selalu 4-5 jam doang per hari. Makanya gue tuh setiap pagi itu belajar. Gue betul bangun jam 5, gue belajar terus jam 7-nya 2 jam belajar, jam 7-nya gue ngurus bisnis.
Entah tuh buat konten, entah tuh ngapain gitu kan. Gue buat bisnis segala macam, baru gue kelas. Beres kelas, gue olahraga biar tetap sehat kan. Nah baru habis olahraga gue kerja lagi baru belajar lagi. Udah tuh nge-repeat terus dong, kayak gitu terus. Makanya gue tuh lumayan bisa mengimbangi antara akademik sama non akademik gitu. Berarti lebih kayak yang lo udah sadar juga ya. Iya. Tapi apa sih struggling terbesar lu selama lu menjadi mahasiswa yang lu juga harus bisnis jor-joran gitu? Itu struggling terbesar ya. Itu pas lebih ke masa-masa UTS ujian-ujian gitu sih. Itu gue bener-bener aduh mau meledak kepala gue kayak kan. Itu antara, apalagi pas semester 1 kan, gue ada MBL gitu kan. Itu gue mau gak mau harus prioritasin satu, antara kuliah sama kerjaan. Nah kalau misal gue concern ke kerjaan, kuliah gue pasti bakal gitu kan. Nah tapi kalau misal gue concern ke kuliah, itu gue ngelihat karyawan-karyawan gue sebenarnya. Itu karyawan gue tuh umurnya udah rata-rata 25-30 tahun semua dan udah punya anak semua. Itu gue mikir kayak, wah mereka kan dapat penghasilan dari gue gitu. Sempat kan kemarin pas semester 1 omset turun kan. Itu mereka sampai banyak yang mengeluh ke gue, Mas Jep kok penghasilan dikit ya segala macam. Makanya gue sekarang tuh lebih concern ke kerjaan daripada kuliah. Tapi kuliah gue tetap gacor kok. Berarti nilai masih aman ya? Masih aman teman-teman. Jadi harus bisa balance ya kata kuncinya. Bener. Nah, gue boleh kepo dikit gak sih? Boleh. Kalau boleh tahu nih, karyawan lo tuh udah sampai berapa sih sekarang? Maksudnya yang gue tahu kan lu berarti kayak buka joki gitu ya, buat di game. Iya. Nah, kayak rentang usia dari 25 sampai 30 itu tuh udah punya berapa orang gitu buat karyawannya sendiri? Karyawan gue kalau misal, jadi kan ini gue anggapnya gue founder ya. Founder tuh kayak gue punya orang lagi, orang tuh punya orang lagi, ke bawah terus kan. Itu kalau misal totalin semua 50 60 lah. Lumayan gitu. Keren banget, dan lu bisa membangkitkan mereka semua dan membuka lapangan pekerjaan buat mereka. Nah, itu yang paling gue kayak sih. Wah, puji Tuhan deh gitu kan, bisa ngebangun kerjaan. Apalagi kan game itu masih dipandang sebelah mata sama orang ya. Betul gitu ya, karena menurut gue juga game tuh nggak bisa masuk di semua kalangan ya. Bener. Nggak semua orang tuh bisa ya ikut gitu buat masuk ke game, termasuk gue juga bukan tipe orang yang gaming banget gitu. Makanya ketika gue masuk dan coba buat tahu di dunia game, ternyata wah banget gitu, dan itu besar banget dunianya. Nah terus nih, lu ada kepikiran gak sih di masa depan tuh lu mau bawa si Never Die ini kayak gimana? Dan apakah lu akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar lagi atau gimana tuh? Nah, nice question nih. Kan namanya Never Die ya, tidak pernah mati kan. Betul. Gue puji Tuhannya tuh dari awal nama gue tuh udah Never Die gitu. Jadi gue mau manfaatin nama ini kemana-mana itu udah gampang banget. Never Die Skincare gitu, Never Die Cafe gitu. Jadi gue tuh ngelihat peluang bisnis itu dari TikTok. Jadi gue ngeliat orang tuh sekarang lagi promosiin apa sih di TikTok gitu. Gue lihat, wah sekarang lagi naik skincare. Gue cari suppliernya di mana, segala macam. FYI gue pengen buat skincare guys. Semangatin ya. Bisa cek di sini? Belum ada. Jadi gue cari suppliernya di mana, cara strategi marketingnya di mana, kompetitor terbesarnya siapa, gue cari, gue pelajarin, gue cari kekurangannya, gue hantam di situ. Nah, jadi Never Die ini gue anggap itu kayak gue bakal buat orang tuh seluruh dunia tuh tahu Never Die itu kayak gini gitu. Kayak gue buat ke brand manapun gitu. Keren sih. Maksudnya udah kepikiran dia bakal dibawa kemana dan bukan cuma berpatok di dunia game aja gitu. Kita harus scale up guys. Betul. Jangan di zona nyaman terus. Nah, gimana sih cara lu bisa memanfaatkan jejaring dan kolaborasi antar orang-orang yang lu manfaatin dan lu dapetin sekarang? Caranya ya, itu yang pasti gue rangkul semua. Dan di dunia bisnis itu relasi itu sepenting itu. Jadi ketika ini pengalaman gue pribadi guys, relasi itu misalnya gue dulu pas ngerintis itu gue ketemu sama orang yang ya kita katakan value-nya jauh lebih besar dari gue pada saat itu. Gue pengen belajar dari dia, gue pengen dia tuh jadi mentor gue. Tapi dia bilang gini, gue nge-mentorin lu itu buang waktu. Kenapa? Soalnya value tuh gak setara sama gue. Jadi kenapa relasi di dunia bisnis itu penting banget? Ya karena itu kalau misal mau scale up bisa, mau ngerintis bisa, lu mau open bisnis lain bisa, itu sepenting tuh relasi. Jadi kalau bisa kalian rangkul semua, jangan mandang apapun, soalnya kita nggak tahu masa depan siapa. Kita nggak tahu masa depan, siapa tahu lu bakal jadi wah banget kan. Ya. Amin. Amin.
gitu. Oke. Nah, di sini gue sadar nih kalau misalkan jejaring dan relasi itu datang dari lingkungan sekitar kita yang sebetulnya kita nggak sadar kalau ternyata dia tuh bisa jadi salah satu kesempatan dan peluang kita jadi orang sukses gitu istilahnya. Nah, lu ada nggak sih tips buat teman-teman di PKU IPB buat mereka memanfaatkan kesempatan yang sekarang mereka punya untuk mereka membangun bisnis gitu ke depannya? Kesempatannya ya? Yang pertama, cara lu bangun bisnis itu saran gue itu kembangin personal branding lu dulu. Kenapa? Soalnya biar orang tuh tahu value lu dulu, biar orang tuh tahu lu siapa sih gitu kan. Lu kembangin entah itu buat konten apapun itu, lu ikut organisasi apapun itu yang nggak ada salah ya men gitu. Betul. Kembangin personal branding lu, baru kalau misal pengen punya bisnis, lu cari ide bisnis lu yang sesuai sama minat sama bakat lu supaya lu enjoy di situ. Lu pelajarin kompetitornya siapa, ketika lu udah tahu bisnisnya apa, ya terus lu jalin relasi sama orang. Itu 90% lah bakal bisa running gitu. Oke, lu sempat mention juga nih bangun personal branding. Yang tentunya pasti kita butuh banget media sosial ya. Banget. Gimana sih cara lu nih atau tips yang bisa lu kasih ke teman-teman semua untuk mereka memanfaatkan sosial media ataupun platform online yang mereka punya gitu? Oke. Cara kita ngembangin personal branding paling gampang itu adalah dari TikTok. Kenapa? Soalnya TikTok tuh punya algoritma. Semenarik apa sih ide lu, itu bakal FYP gitu. Nah, jadi buat kembangin personal branding paling gampang itu dari TikTok. Buat gua nih, soalnya gua tuh berkembang di TikTok. Gua tuh pas gua buka bisnis, gua tuh enggak promosi Neverday dulu. Gua tuh promosiin diri gua sendiri dulu. Biar orang-orang tuh tahu kalau gua tuh jago main game gitu kan. Orang jago main game, jago bisnis, barulah gua bikin Neverday ini biar orang tuh order ke gue gara ini Mas Jepa emang jago main game, kenapa gue nggak order gitu kan. Betul. Gitu, kembangin personal branding lu. Berarti awalnya nih lu pernah ngejokiin orang secara langsung lu sendiri atau gimana tuh? Gue sendiri. Berarti lu sendiri baru akhirnya lu punya karyawan-karyawan buat ngejokiin akun-akun tersebut gitu. Keren banget. Berarti yang pertama TikTok bisa dimanfaatin banget karena menurut gue juga FYP di TikTok tuh mudah banget, kayak lu bikin video random aja tuh bisa langsung naik gitu teman-teman. Nah, dengan adanya kesempatan itu menurut gue dan menurut Mas Jepa nih, lu bisa banget manfaatin peluang tersebut gitu. Nah, kalau misalkan buat strategi pemasaran di dunia online kayak gimana? Kalau misalnya gue pribadi itu pertama dari, kalau misalnya mau gratis ya dari personal branding gue ngepromosin sendiri di TikTok, itu gue starting marketing di situ. Sama dari advertising. Jadi advertising itu adalah kayak iklan gitu guys. Jadi advertising itu adalah metode strategi yang lumayan susah menurut gue. Soalnya lu benar-benar harus pelajari Meta Ads, TikTok Ads. Itu pentingnya relasi guys. Lu nge-hire orang, jadi gue punya tim sendiri untuk di bidang advertising dan punya tim sendiri untuk di bidang lu nge-hire endorse influencer. Gara-gara gue tahu lu one man show tuh nggak bakal bisa maksimal. Betul. Gitu. Gue nge-strateginya tuh berarti dari personal branding, dari endorse, dari ads, sama dari banyak-banyak lah gitu. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin udah tentang iklan pasti butuh ada modal-modal yang emang disisihkan buat pemasaran nih. Bener. Tapi ada nggak sih tips atau kayak lu punya saran apa nih buat mahasiswa PPKU yang mau mulai bisnis online tanpa mengeluarkan modal yang besar? Oke. Besar ya? Gak besar ya maksudnya? Iya, betul. Oke. Itu dari kita kan sebagai mahasiswa nih, itu harus lebih banyak investasi layar ke atas. Contohnya apa? Contohnya itu lu bisa beli e-course gitu. Lu pernah beli e-course gak sih? Kayak e-course apa tuh? e-course tuh kayak pembelajaran online gitu. Kayak bisa kelas paling lu ada sih, ada tapi kan? maksudnya ya gak bisa disebut di sini deh kayaknya. Oh ya, oke. Course gitu lu harus bisa kayak peka lah kalau misalnya investasi layar ke atas itu sepenting itu pertama. Betul. Kedua, kalau misalkan gue modal banyak, ya kalian tadi yang gue bilang itu kalian ngebuat ide konten kalian terus kalian upload jadi konten di TikTok. Soalnya udah banyak sih kayak TikTok, Reels, Betul. gitu-gitu. Itu udah enak banget buat ngepromosin gratis buat bisnis kalian gitu. Ya kenapa enggak, kan cuma modal otak aja sebenarnya. Betul Gitu. banget, brainstorming dan tiba-tiba wah ternyata rezeki lo ya kita nggak tahu juga ya. Itu pecah banget sih teman-teman. Dan mungkin closing statement deh dari lo buat teman-teman di mahasiswa PPKU IPB buat ngembangin bisnisnya terutama di bisnis online dan semoga bisa sesukses Mas Jepa, boleh dikasih. Oke, kalau statement dari gue itu adalah terus mencoba, jangan takut gagal. Kenapa? Soalnya gagal itu ya kayak kesuksesan aja yang tertunda gitu. Lu kenapa nggak coba dulu aja? Siapa tahu tuh rezeki lu kan. Yang pertama coba dulu, karena
Ini sedikit dari gue deh. Kata-kata terakhir ya, high risk, high return. Apa tuh maknanya? Makna yang bener-bener lu maknain dari kata-kata itu gitu. Bisa sih dijelasin. Ya, lu ngelakuin apapun, gak mungkin apapun, lu coba dulu aja gitu. Betul banget. Karena lu nggak tahu itu bakal sukses apa enggak. Coba aja dulu gitu. Dari gue tuh kayak coba aja dulu gitu kan. Gue juga dulu coba-coba doang, tapi sekarang bisa kayak gini gitu. Oke deh, kalau dari gue semoga never die, bener-bener never die, dan akan sustain sampai ke depannya, berkelanjutan, dan bisa membuka lapangan usaha buat orang banyak, juga beri kebermanfaatan buat orang banyak, bukan cuma buat lo doang dan orang-orang di sekitar lo. Jadi teman-teman, disimak podcast ini dengan baik, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Gue Raina sama narasumber keren kita. Pamit undur diri, bye bye.